Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersyukur dan bersukacita kali ini kita bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GNH. Hari ini Senin 28 Desember 2020. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, ya Bapa yang setia, ya Bapa yang penuh rahmat dan belas kasihan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami dengan penuh sukacita dan menyiapkan hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayat yang keempat. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenunginya serta melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita pulang kerja, apalagi udah punya anak nih ya, pulang kerja capek-capek, kalau udah lihat anak itu pasti rasanya terhibur. Mungkin bisa dibilang begitu lihat aja capeknya udah hilang gitu. Begitu kita main sama dia, kesel-keselnya di kantor mungkin, atau kesel-keselnya pas saat kerja tadi udah bisa hilang begitu saja. Jadi kehadiran anak saat itu ketika kita pulang kerja dan kita sampai di rumah itu menjadi hiburan dan penghibur bagi kita yang lelah. Nah, ayat firman Tuhan ini seperti halnya juga Paulus ketika dia mengikut Tuhan Yesus. Ia sudah mengalami terlebih dahulu penghiburan dari Allah itu. Jadi ketika kita bertemu dengan Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, itu menyatakan bahwa agar kita juga mampu menghibur orang lain yang berada di dalam penderitaan. Jadi Paulus di sini menyatakan bahwa saya sudah mengalami penghiburan itu sendiri dari Allah, maka dari itu saya harus menjadi penghibur juga bagi menghibur orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh dengan belas kasihan. Nah, dari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekalian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan yang mungkin pernah kita alami. Mungkin kitalah orang yang Tuhan kehendaki untuk menghibur saudara-saudara kita. Dalam ayat ini juga kita semua boleh semakin diingatkan untuk menjalin persekutuan itu dengan saling menghibur satu dengan yang lainnya. Kesulitan dan penderitaan yang pernah kita alami memberikan kita rasa empati dan belas kasihan kepada orang lain yang sedang menderita. Saya percaya orang yang paling sukses ketika melayani seseorang yang didiagnosis penderita kanker adalah orang yang juga pernah sakit kanker itu. Karena dia tahu apa yang dia rasakan. Orang penyandang disabilitas dapat melayani penyandang disabilitas yang lain. Itu pasti akan lebih efektif karena dia pun juga mengalami atau dia merasakan hal yang sama. Karena dia juga berjuang begitu untuk menghadapi disabilitasnya. Saya juga harus menghadapi kenyataan ini bahwa ketika kita boleh mengalami penghiburan itu dari Allah sendiri, kita juga sudah wajib untuk juga menghibur saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan dan butuh penghiburan itu Bapak Ibu sekalian. Dari hal-hal yang terkecil misalnya dari hal kita boleh tersenyum saja mungkin dari saudara-saudara kita yang mungkin di rumahnya sedang mengalami pergumulan yang berat. Atau kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lain, misalnya dengan chat-chat pun kita juga bisa saling menguatkan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Apalagi dalam masa pandemi COVID ini kita sulit untuk bertemu. Mungkin kita bisa saling sharing firman Tuhan lewat telepon, saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan di media sosial yang bisa kita pergunakan dengan baik untuk saling menghibur saudara kita yang mungkin saat ini sedang bersedih ataupun butuh penguatan
ketika mengalami pergumulannya. Jangan kita menjadi EGP, emang semau gue aja gitu, gak peduli siapapun, yang penting hidup gue enak. Ingatlah Bapak Ibu sekalian bahwa kita sudah terlebih dahulu dihibur oleh Tuhan. Jadi marilah kita tetap menjalankan tugas kita menjadi orang yang percaya kepada Dia untuk bisa menghibur saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini bersama-sama mengingatkan kita bahwa kita peduli dengan saudara-saudara kita. Kita boleh merasakan penghiburan dari Tuhan dan kita boleh menghibur saudara-saudara kita yang lemah. Tuhan Yesus menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kepadamu ya Allah, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah melepaskan kasih-Nya dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu merasakan penghiburan dan belas kasihan Tuhan. Dan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi alat Tuhan menghibur saudara-saudara kami yang saat ini mungkin mengalami penderitaan dan kelemahan. Biarlah Tuhan menguatkan kami dan saudara-saudara kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.